Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, how are you today? Welcome to our Art and Culture class. With me, Ma'am Herlina Ningsi. To find more, please check this out. Oke anak-anak ibu, kita lanjutkan materi kita yang minggu lalu, yaitu tentang seni musik. Nah, materi kita kali ini tentang teknik vokal. Nah, anak-anak ibu, dalam bernyanyi, teknik vokal adalah hal yang paling penting. Nah, apa itu teknik vokal? Nah, teknik, berarti teknik itu adalah cara untuk mendapatkan suara yang bagus, yang baik ya, sehingga suara tersebut menjadi tinggi, jernih, dan bersih. Nah, oke anak-anak ibu, nah bagaimana caranya untuk mendapatkan suara yang bagus ya, sehingga para pendengar bisa menikmatinya dengan baik atau menikmatinya ya. Nah oke anak-anak ibu, nah jadi tentang teknik vokal tadi adalah yang pertama intonasi. Nah, apa itu intonasi nak? Nah, intonasi adalah ketepatan tinggi rendahnya nada. Nah, jadi tinggi rendahnya nada di sini harus tepat. Oke anak ibu, nah jadi masalah bernyanyi, kita tahu kalau bernyanyi itu adalah menggunakan mulut ya, tapi indera yang paling peka di sini adalah telinga. Nah, karena telinga kita bisa peka atau sensitif mendengarkan nada-nada tersebut, nah jadi intonasi kita tentunya akan baik ya. Nah, jadi di intonasi ini ada ketepatan nada tinggi rendahnya. Jadi ada juga ketepatan dinamika, ketepatan nada, dan ketepatan tekanan dari tempo. Nah, selanjutnya anak ibu, yang kedua adalah artikulasi. Nah, jadi dalam bernyanyi, intonasi, artikulasi itu sangat penting ya. Nah, apa itu artikulasi nak? Nah, artikulasi adalah pengucapan ya, pengucapan kata-kata atau kalimat lagu secara jelas. Nah, jadi harus jelas ya. Sering gitu kita dengar orang bernyanyi tapi kok samar-samar ya. Nah, kok kurang jelas ya. Terutama tidak bisa kita bedakan misalnya O atau U atau A, tidak bisa kita bedakan. Nah, itu kenapa? Karena pengucapan dia tidak jelas, tidak maksimal. Nah, jadi anak ibu untuk menyebutkan artikulasi itu secara jelas, kita terlebih dahulu harus latihan penyebutan huruf vokal. Nah, apa itu huruf vokal? Nah, huruf vokal kita ketahui ada 5 macam ya, ada 5 huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Nah, untuk menyebutkan huruf vokal tersebut anak ibu pastikan bentuk mulut kamu itu pastilah berbeda ke semuanya ya, rahangnya ya, besar kapasitas mulut kita terbuka itu juga pasti berbeda. Nah, ibu contohkan kembali. A. Nah, jadi terbuka benar. A. Ya, untuk huruf A, anak ibu pastikan itu terbukanya mulut kamu itu sekitaran 3 jari kamu. Selebar 3 jari kamu. Nah, 3 jari kamu ya nak, bukan jari orang lain. Nah, jadi kalau kamu orangnya besar ya tentunya dia akan besar. Kalau kamu orangnya kecil ya tentunya dia kecil. Sesuai dengan dirinya ya, sesuai dengan tubuhnya ya nak ya. Nah, jadi untuk menyebutkan huruf A itu kapasitas yang paling besar terbuka. Naik A. Lalu I ya, di situ ada penekanan ya nak. I ya, kan beda tuh. A, I, U tentunya agak dimonyongkan ke depan sedikit. U ya, U. Lalu E, terbuka mulutnya lagi ke samping. E dan O. Nah, lebih monyong dari yang U tadi ya. A, I, U, E, O. Nah, seperti itu. Nah, jadi anak ibu bisa praktekkan untuk penyebutan huruf vokal tersebut. Oke. Nah, anak ibu, sekarang ibu contohkan untuk artikulasi yang jelas, yang paling sering kita dengar, bahkan sering kita lakukan, tapi kita tidak pas artikulasinya. Nah, untuk lagu Indonesia Raya, ibu ambil contoh lagu Indonesia Raya. Hanya satu kata yang ibu ambil, nah Indonesianya saja. Gak usah satu kalimat Indonesia tanah airku, gak usah. Satu kata Indonesianya aja. Dari kata Indonesia itu sudah lengkap huruf vokalnya. Ya, jadi contohnya seperti ini. Indonesia ya. Nah, itu Indonesia. Nah, jadi kalau kamu bernyanyi harus jelas terbuka mulutnya, benar-benar terbuka ya. Indonesia terbuka dia. Jadi jelas mulutnya, jangan hanya datar saja. Kapasitas mulutnya tetap sama.
itu akan berbeda. Nah, suaranya itu enggak, pitnya itu enggak dapat, tinggi rendahnya pun bahkan jadi tak dapat karena kamu tak benar melakukan artikulasi. Nah, jadi harus seperti itu ya, Nak. Indonesia. Nah, apalagi ketemu huruf A, udah wajib terbuka kalau udah ketemu huruf A. Nah, Ibu, selanjutnya teknik vokal yang ketiga yaitu pernapasan. Nah, anak Ibu, dalam pernapasan ini tentunya ini harus bisa kita mengaturnya. Karena kalau tidak, tentunya kita akan kewalahan pada saat bernyanyi. Ya, apalagi pas ketemu nada-nada tinggi. Begitu juga untuk nada rendah. Nah, jadi anak Ibu, bukan nada tinggi saja yang sulit. Nada rendah itu pun sulit kalau kita tidak pas dalam pengaturan pernapasan. Nah, jadi dalam bernyanyi, pernapasan itu ada 3 macam. Ya, anak Ibu tentu sudah tahu ya, Nak, ada 3 macam pernapasan dalam bernyanyi. Yang pertama adalah pernapasan perut. Ya. Nah, di pernapasan perut ini biasanya seorang penyanyi itu akan lebih mudah, lebih cepat merasa lelah. Kenapa? Karena nafasnya hanya sedikit yang tersedia di dalam rongga perut kita, ya, sehingga penyanyi akan juga lebih cepat tidak sampai ke nada-nada tinggi. Lalu yang kedua adalah pernapasan dada. Nah, di pernapasan dada ini biasanya banyak digunakan hanya untuk lagu-lagu yang rendah, ya, yang nadanya lebih rendah. Nah, di sini juga penyanyi biasanya lebih cepat, mudah lelah ya, Nak, sehingga tidak dapat mencapai nada-nada tinggi. Dan yang ketiga itu adalah pernapasan diafragma. Nah, pernapasan diafragma ini diakui pernapasan yang paling bagus dalam bernyanyi. Kenapa? Karena dengan menggunakan pernapasan diafragma, kita bisa mencapai nada-nada yang tinggi. Ya, nah, otomatis lagu kita akan menjadi sempurna didengar. Oke, anak-anak Ibu, selanjutnya adalah yang keempat, frasering. Nah, apa itu frasering? Frasering adalah pemenggalan kata atau kalimat dalam lagu. Nah, jadi anak Ibu, pemenggalan kata, setiap lagu, setiap kalimat lagu itu pasti ada putus-putusnya, ya. Nah, jadi kamu tepat memutus-mutus kata-kata tersebut atau memenggal kata-kata tersebut, ya. Contohnya seperti ini, Indonesia, kalimatnya Indonesia tanah airku, tapi karena dia ada pemenggalan-pemenggalan, jadi tepat dia, Indonesia tanah airku. Itu kan ada putus-putusnya. Nah, Indonesia tanah airku. Nah, itu adalah pemenggalan kata. Jadi tidak dia sebelum masuk nada selanjutnya itu kamu udah putus, ya, nadanya, ketepatan. Jadi, nah, Ibu seperti itu. Itu untuk teknik vokal. Oke? Nah, anak-anak Ibu, sekarang Ibu akan mencontohkan lagu, ya, yang harus disesuaikan dengan teknik vokal yang sudah kita pelajari tadi. Nah, jadi lagu yang akan kita praktekkan itu adalah lagu nasional, ya, anak Ibu. Nah, jadi di pelajaran seni budaya Ibu tekankan kepada kamu, ya, materi kita kali ini berkisaran di lagu nasional dan lagu daerah, ya, lagu wajib nasional dan lagu daerah. Nah, lagunya himne guru. Oke, anak Ibu perhatikan ya. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku, semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan, engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan, engkau patriot pahlawan bangsa,
tanda jasa. Oke anak ibu, demikianlah lagu yang sudah ibu contohkan. Tugas kamu adalah untuk menghafal lagu tersebut dan mempraktekannya sesuai dengan teknik vokal yang sudah kita pelajari tadi. Oke anak ibu, minggu depan akan ibu tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.